Salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi renungan kita. Kalau sebelumnya kita sudah sampai Kejadian 47, sekarang kita akan masuk Kejadian 48. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami, berilah hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Kejadian 48 ayat 11. Kejadian 48 ayat 11 disebutkan di sana, lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Tema kita, berkat Allah yang mengalir dari generasi ke generasi. Kejadian 48 mencatat momen penting dalam kehidupan Yakub atau Israel yang telah lanjut usia dan hendak menghadap Tuhan, menghadapi ajalnya. Ketika Yusuf anaknya membawa kedua putranya, yaitu Manasye dan Efraim, untuk diberkati, Yakub memberikan berkat yang istimewa kepada mereka. Walaupun secara tradisi, yang lebih tua, yaitu Manasye, seharusnya menerima berkat utama, Yakub justru membalikkan tangan kanannya dan memberkati Efraim yang lebih muda dengan berkat yang lebih besar. Ini adalah momen yang penuh makna dalam sejarah keluarga Israel yang melibatkan pengakuan bahwa berkat Allah tidak terbatas pada urutan duniawi atau logika manusia, melainkan berdasarkan kehendak dan kasih Allah. Mari kita perhatikan beberapa prinsip berikut ini, yaitu pertama, berkat Allah tidak terbatas pada urutan duniawi atau urutan kronologi. Yakub meski dia sudah tidak memiliki pandangan atau penglihatan yang jelas, ya, atau bisa dikatakan sudah hampir buta, dengan sengaja membalikkan urutan pemberian berkat antara Manasye dan Efraim. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak selalu berjalan sesuai dengan tradisi atau ekspektasi manusia. Dalam hal ini, Efraim yang lebih muda justru diberkati lebih besar daripada Manasye. Prinsip ini juga mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita, berkat Allah tidak tergantung atau tidak bergantung pada kemampuan, kedudukan, atau urutan kita di mata dunia. Allah seringkali memilih untuk memberkati siapa saja yang Dia kehendaki tanpa melihat status sosial ataupun usia. Yang kedua, pentingnya pewarisan berkat dari ke generasi berikutnya. Yakub dengan sengaja memberkati anak-anak Yusuf, menandakan pentingnya pewarisan iman dan berkat kepada generasi berikutnya. Hal ini menjadi bagian dari janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa berkatnya akan diteruskan kepada keturunan mereka. Yakub tidak hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga masa depan bangsa Israel yang akan dibangun oleh keturunannya. Berkat yang diterima oleh Manasye dan Efraim bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh bangsa Israel yang akan datang. Ketiga, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dari yang kita pahami. Yakub mengakui bahwa Tuhanlah yang telah membawa dia sejauh ini, dan melalui berkat yang diberikan kepada Manasye dan Efraim, kita melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada yang dapat dimengerti oleh manusia. Pembalikan urutan berkat ini tidak hanya berbicara tentang kekuasaan Allah atas hidup manusia, tetapi juga tentang bagaimana Allah menggenapi janjinya melalui cara-cara yang kadang tak terduga. Ini yang ketiga. Yang keempat, menghargai Tuhan dalam setiap fase kehidupan. Pada usia lanjutnya, Yakub masih memiliki kesadaran yang jelas tentang rencana Tuhan dan berusaha untuk memberikan berkat itu kepada generasi yang akan datang. Ini mengajarkan kita untuk tetap fokus pada Tuhan dan hidup sesuai dengan tujuannya. Apapun usia atau berapapun usia dan keadaan kita, bahkan di ujung hidup kita, memang kita harus menghargai segala anugerah Tuhan. Yakub tidak berhenti untuk memberikan berkat dan menyatakan pengharapan akan masa depan yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita
baik di usia muda maupun usia tua. Apakah kita terus memberikan teladan hidup yang memuliakan Tuhan dan berbagi berkatnya kepada orang lain? Inilah sesungguhnya yang harus kita pahami, tetapi juga yang harus kita lakukan, bahwa setiap fase kehidupan adalah kesempatan untuk kita menggenapi tujuan Tuhan, yaitu kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, supaya melalui kehidupan kita, orang lain boleh mengenal Tuhan, boleh datang kepada Tuhan, boleh sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami, terlebih kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.